Gak ada lagi karena Oh, dia jadi gak bakal... maksudnya Ranger Emas itu bukan main God Lane sentris, tapi Bukan. mainnya lebih ke rotasi dari... Berubah ya? Iya, Berubah three man ya? move-nya bukan Iya. Skylar tapi Versik. Tapi kalau misalnya Nile-nya udah tumbang 1, tumbang 2 itu baru dia movement, baru dia rotasi, baru makan laning lainnya di press. Oke. Karena tadi game pertama ke pick off-nya Nile itu kebanyakan dengan Nile yang menghantarkan diri kan. Ya. Masuk ke area purple buff lah, masuk ke area jungle-nya Rarki lah. Betul. Di situ mereka baru bisa ngedapetin Nile. Nah, sekarang kalau kita melihat dari bagaimana draft and pick. Di game yang pertama, tadi kita lihat RRQ memilih second pick. Kenapa bisa tahu? Karena lihat posisi mainnya. RRQ di sebelah kiri, Ya. artinya mereka yang memilih dari segi first picknya. Sorry, first round. Mereka milih second pick. Di game yang kedua, Geek yang tetap memilih first pick. Makanya Ya. kali ini tidak ada perubahan, teman-teman. Ya, dan bahkan kalau kita bisa lihat di mana edit masih menjadi jawaban kali Masih ini. sama ya? Masih sama. Dan bahkan kalau Matilda lagi kah? ngomongin dari Zaya, Atau ini Fredrin? kalau gue Always sih on the way. lebih suka Fredrin jujur ya. Oke. Matilda lagi. Ranger Mas, silakan alasannya. Ya karena menurut gua ini akan power banget Iya. untuk sosok dari Nile. Yep. Dan kedua, kalau sama tidak pun lepas, jadi ya udah kita masih bisa counter gitu loh. Tapi ternyata Fredrin lo diambil tapi direspon sama Iritel sekarang. Berarti sekarang yang malah lebih lumayan berbahaya adalah karena Kaditanya bisa diambil oleh Aboy. Itu yang pertama. Poin keduanya adalah Clay harus benar-benar bisa menekan di early landingnya untuk Aboy. Karena kenapa? Kita tahu Valentina per 2 detik ketika dia melakukan deal damage kepada hero lawan Papulung, dia akan menambahkan EXP-nya. Sehingga ketika dia lebih sering melakukan poking damage, artinya dia akan menang Lebih secara cepat level. lagi. Ya. Akan lebih cepat mendapatkan level yang keempat dan itu yang mungkin diperlukan oleh sosok Clay untuk bermain agresif dan kalau bisa snowball-nya nggak berhenti. Ini tiap hero curangnya beda-beda ya. Beda-beda. Aulus level 12. Iya. Palunya gede banget. Itu udah nggak bisa dibendung sih Aulus. Tapi ternyata mereka tetap menuju ke arah Bruno. Memang walaupun sudah berada dalam nerf, tapi Ya. dia Ya. masih bisa Yang tadi aku catch up mention ya kan, yang dimana Bruno ini akan tetap power karena ketika dia udah punya Hasclaw, heal up-nya tetap cepat. Masalahnya heal up-nya ada 2. Ya. Hasclaw, Rafaela. Rafaela. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Naomi akan membawakan hero healer juga? Tapi ternyata Akai mungkin untuk Versik. Akai untuk Versik ya. Kayaknya... Atau setelah di buff, karena udah balik lagi nih ke settingan pabrik. Yang awalnya 4% jadi 5% lagi. Kayak bener-bener Akai sebelum di nerf. Apakah Naomi yang akan membawakannya? Ya nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya mereka mau mainin Naomi menurut aku oke juga sih. Jadi Purify Game itu nggak akan terlalu ngimpact Iya. terhadap heavy spin. Dan jadinya Clay bisa melakukan eksekusi karena dia Valentina kan bisa dash 2 kali. Ya jadi free hit untuk sosok dari retailnya. Aha. Cuma yang sangat besar sekarang potensinya adalah Luke. Bisa mengganyang ke arah backline. Buset dah. Mengganyang langsung nih ya. Ya bisa mainin lapu-lapunya. Atau dia sekarang mau mainin Glook-nya juga bisa Profesor. Untuk saat ini. Banyak sih opsinya. Hmm. Bahkan kalau kita bandingkan dengan game yang pertama Pak Pulung, draftnya, ini hero dash-nya memang ada, tapi nggak sebanyak di game yang pertama. Apalagi kan kita tahu sendiri Benedetta di sini tidak muncul. Dan mungkin efektivitas dari Benedetta masih belum begitu maksimal. Karena memang lawan match up-nya juga clear-nya lumayan cepat. Ini dia. Tapi mereka sadar juga ya hero kunciannya Luke loh ini. Ya soalnya kalau kita ngomongin case-nya Profesor KB, romnya di Naomi dengan Akai, ini backline-nya akan free. Satu-satu yang ngejawab cuma Glook-nya doang. Dan jangan lupakan juga masih ada beberapa hero kayak tadi Lapu-Lapu, Yuzong juga yang sebenarnya masih terbuka. Tapi apakah Yuzong akan dibiarkan begitu saja? Karena kita ketahui sendiri, Banana setiap kali mendapatkan Yuzong untuk kontes objektifnya Versik itu kuat banget. Nggak heran dia ada di urutan untuk pencapaian turtle yang lumayan tinggi. Dia kalau nggak salah di peringkat Di pertama ya. Ya, Oke, Versik terus Super Ken. Versik Super Ken, Turtle Mania ya. Turtle Mania. Turtle Mania. Mantap gak? Lord Mata. Kalau Lord Terminator di tangan dari Super Ken kalau nggak salah. Oke. Oke, pick yang sangat dinantikan harusnya ini ke arah EXP sih. Dia butuh EXP untuk bisa nge-zoning out. EXP dulu atau Roamer dulu? Sekarang sih kayaknya EXP dulu sih. Kalau EXP aku lebih suka di sini X-Borg sih. Sisi powernya udah cukup dengan menggunakan Akai. Tinggal siapa yang pegangin untuk Fredrinnya. Karena dengan X-Borg setidaknya ketika udah punya Ice Queen One, dia bakal bisa memberikan slow effect juga. Namun harus dicatat juga, slow effectnya sekarang sudah bisa dihilangkan gara-gara Rafaela. Jadi Ya. X-Borg bukan menjadi opsi yang bagus. Wow, Angela. Udah, Angela. healing-healingan udah beradu lah nih ya. Adu heal, adu power dari segi absorb shield. Dan jangan lupakan juga, sekarang kalau Angelanya belt damage, dia damage-nya sakit,
healnya juga makin deres. Wow, ini bahkan sama-sama ngotot ya, dua Ya. belah tim ya. Benar-benar mau nabrak front to back. Dan mungkin kalau kita lihat Banana dan juga Luke harus sama-sama punya hero zoning out, power, sama juga pegangin laning jauh. Ada dua yang mengeluarkan shield, Esmeralda kenapa tidak dipick? Esmeralda bisa dipick Menarik soalnya dan Esmeralda. bahkan sulit banget untuk ditumbangin Iritel di early. Iya, tapi kalau kita berbicara bagaimana nanti di impact-nya dia di late game, dia bisa menumbangkan shield upstart dari Akai dan bahkan dari Angela. Namun Novaria yang menjadi jawaban dari Aboy, bukan Kadita, Ranger Master juga Papulung. Mereka tidak membawakan satu hero yang langsung menabrak dengan dash. Dia main lebih defensif di belakang. Tapi Khalid tetap menjadi opsi dari Luke itu sendiri dan Terisla yang bakal di last pick sama Banana. Wow, tapi di game yang kedua ini adalah game yang emang draft pick-nya cepat banget loh Prof. Berbeda dari game yang pertama, di sini terlihat ada pakem yang emang udah disiapkan, ada strategi yang emang udah disiapkan, dan ada satu counter yang udah disiapkan gitu loh. Ini cepet banget loh game kedua draft pick-nya, Ya. gak banyak waktu dihabiskan. Tapi jangan lupakan juga bahwa Iritel ada di tangan Skylar. Di mana kita tahu damage yang akan diberikan dari Heavy Curse Bow akan lebih cepat secara cooldown. Dan critical damage akan lebih tinggi ketika dia sudah punya Berserker's Fury. Wow, kali ini kita melihat Geek Farm memiliki 1 poin lebih unggul dan kita berada di match point. Dan kita melihat juga RRQ, sosok langganan upper bracket yang benar-benar sedang kesulitan dan bahkan harus mengejar 1 poin untuk menyamakan keadaan. Dan tentunya di match point kali ini menjadi penentuan apakah game 3 atau benar-benar RRQ ditundukkan oleh Geek Farm jadi MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Wow. Let's go to the land of down. Itu dia semangat dari teman-teman yang memang sudah hadir di MPL Arena untuk bisa memberikan support secara langsung. Tapi seperti biasa, sharing dari levelnya. Wah, sekarang Naomi yang akan menuju ke arah XP lane. Tujuannya jelas agar clear wave-nya lebih cepat. Dan ini akan membuat Banana bakal jalan duluan dibandingkan dengan Luke menuju ke arah Little Wanderer. Bahkan Naomi-nya udah sampai duluan di rumput yang cukup penting untuk setup ke arah Lito-nya. Alright, lihat di depan sana, Baloyski telah mendeteksi Naomi. Kali ini, para pasukan dari RRQ, mereka standby dengan 3 orang yang tersisa. Versik is coming up, menuju ke arah sosok dari seorang Nao. Tapi Retribution tidak bisa diadu. Versik kalah cepat dalam menuju ke arah Little Wonder. Ya, tapi kayaknya dari 2 game yang berjalan, kayaknya Baloy agak cukup berani di awal-awal ya. Ya. Kalau tadi ke pick off yang barusan udah flicker loh. Ya nggak masalah juga lagi dan lagi. Ada Wilderness Blessing. Yang dimana akan membuat movement dia di area river jauh lebih cepat. Tapi sekarang nggak cuma Baloyski yang menggunakan, Aboy juga menggunakannya. Dan ingat, ketika dia menggunakan Astral Recall, dia menambahkan movement speed lagi. Ini bakal jadi Novaria yang movement speednya cepat banget harusnya. Novaria yang selalu ditangkap. Apalagi kita melihat di mana RRQ lagi-lagi kesulitan di arah gold laner mereka. Sedangkan Geek Farm berada di strong lane. Skylar seorang diri. Udah terlihat 2 player dari Geek Farm standby untuk bisa menggerogoti plating gold di arah bottom lane, Babolo. Ya, dan penggunaan dari Kadera juga coba lihat bolanya selalu berapi, selalu bisa dijaga loh. Itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya, mau dideketin juga nggak bisa. Alright, tapi Turtle telah terbuka. Para pasukan dari RRQ di arah mid lane memilih untuk clear terlebih dahulu. Aboy telah di-copy dari Astralipo-nya. Tapi Nile standby on position. Menuju ke arah belakang, masih ada heavy speed. Menuju ke arah Nile, tapi Retribution depan sana berhasil digagalkan. First blood memang di tangan dari Nile, tapi Aboy take over Turtle yang sangat berharga dengan seluruh keuntungan di tangan RRQ. Itu ternyata nggak berarti. Di balik itu semua flicker dari Luke berhasil memenggal sosok dari Naomi. Tidak bisa kemana-mana lagi, bahkan flicker sekalipun nggak mampu menyelamatkan sosok Naomi. Tapi luar biasa ya, penggunaan dari Astral Meteor damage per second ya Prof. Menyelamatkan pertempuran di area Turtle. Ya, bahkan heavy spin yang menjadi jawaban dari Versik belum sempat untuk bisa menghentikan bagaimana dominasi Turtle dari Geek Farm. Untuk sekarang malah Skylar yang dalam ancaman karena Aboy Buset. hampir saja Papulung. Oh, hampir aja berada di depan muka itu. Kalau kata orang kena anginnya doang lewat kuping. Kena anginnya Ya. doang. Kalau disentil lewat kuping, anginnya doang yang kedengeran.
Oke, impact kembali terjadi. Nah, menjadi pilihan utama. Versik, standby in position, ditahan begitu saja. Tidak ada heavy spin, masih bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru karena damage yang masih belum cukup. Untungnya Retribution berhasil didapatkan oleh seorang Versik. Membuat dia masih bisa mundur ke arah belakang, tapi poking damage dari Aboy lagi-lagi terjadi kali ini, Pak Pulu. Ya aku rindu ya ngeliat Akai dengan nama skill yang lama loh, 1000 pounder itu loh, Prof. 1000 pounder. Atau bahkan jangan-jangan jangan heavy spin ya. Iya. Hurricane Dance. Oh, masih berhasil digagalkan Baloyski. Di depan sana para pasukan dari RRQ, ganking move yang terjadi gagal didapatkan. Bahkan mereka melihat adanya rotasi dari Aboy. Udah terdeteksi, tidak ada heavy spin, terperangkap. Clay gak bisa bertahan bersama dengan Banana is coming. Menuju ke arah belakang, Roar dan pria misterius dan Skylar. Berhasil mendapatkan satu point kill dari Baloyski. Tapi Kadera masih mendominasi di arah gold lane mereka. Baru ada sedikit gold yang dibayarkan utangnya oleh sosok RRQ. Hanya plus 62, seperti Indonesia. Plus 62, belum gitu Profesor? Betul. Tidak salah. Tapi buat sekarang kalau kita lihat dari Geek Farm, rotasinya malah mengutamakan bagaimana Luke yang hadir di arah XP lane untuk melakukan clear wave secepat mungkin dan dia akan jalan duluan ke arah Turtle. Tapi kalau kita lihat dari Husklaw-nya, ini dia jawaban pertama untuk Bruno yang baru saja di nerf. Oke, Turtle kembali akan menjadi perebutan. Di sana Banana mencoba untuk memukul mundur ke Luke ke arah belakang, tapi Holy Baptism membuat para pasukan dari arah kita tidak kenal getar. Langsung ada heavy speed, apakah Retribution dari Versik akhirnya diselamatkan. Nael, Retribution mundur ke arah belakang. Luke gak bisa bertahan lebih lama lagi dan akhirnya Luke harus pasrah dan mengakibatkan poin kill selanjutnya di tangan RRQ. Snowballing tidak mau dihentikan oleh mereka. Bahkan versi depan sana dengan press ward-nya dipaksa Nile. Akhirnya kali ini invasi jungle udah terjadi. Dapat atau tidak memang belum. Tapi akhirnya Nile berhasil diberhentikan nih Pak Mulu. Yap, akhirnya ada tekanan yang memang benar-benar begitu berarti yang dilakukan oleh pemain dari RRQ ya. Mereka tadi udah berhasil, mereka udah berhasil kontes lagi terhadap 2 Turtle walaupun 1 kali berhasil, 1 kali gagal. Tapi sekarang pertempurannya harusnya kembali terjadi kan di bagian bawah. Sakaratul maut, Clay. Harus mundur ke arah belakang. Itu kalau Clay nggak sekarat, mungkin orange buff yang akan menjadi jawaban sih, Profesor. Ya, bakal di-invade juga. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari gerakannya RRQ nih Pak Bolong, jatuhnya mereka juga udah mulai memanfaatkan rotasi yang awalnya akan dimulai gara-gara Banana. Ya. Jadi semua mata menuju ke arah Banana. Dan Luke harusnya udah mulai sadar ketika ada 1 gerobak saja yang disisakan. Banana akan berjalan duluan menuju ke arah teamfight di gold lane. Ini sang raja padang pasir di area atas semua enak banget sendirian ya. Dia punya kusir, dia bisa mobilitas tinggi banget tapi di bawah. Oke, flicker dari Baloyski. Membalikan keadaan, Skylar masih bisa bertahan tapi lihat sana Roar. Dan pria misterius menuju ke arah Kadera. Protection begitu saja. Baloyski menjadi poin kedua. Para pasukan dari RRQ, mereka masih melebih. Aboy menjadi pilihan utama, Skylar sampai terbang ke depan. Dan Aboy mau gak mau, Aboy kali ini harus menuju ke arah Brawl untuk mengamankan dirinya. Dia nggak bisa lagi di lane of down, dia harus ke Brawl, Profesor. Itu adalah keuntungan dari penggunaan Oparia ya. Bisa keluar dari map mengamankan dirinya loh. Wah, ini sebuah escape mechanism yang memang sulit untuk dijangkau. Mungkin Yuzong bisa dengan Black Dragon Transformation ini, tapi Akhirnya Banana terperangkap dan diselesaikan di depan sana. Banana gak akan bisa bertahan. Damage burst yang diberikan Geek Farm dan Banana terpotong rotasinya. Itu shutdown loh. Iya, shutdown rotasi juga terjadi di sini. Tidak ada team fight yang bisa dimenangkan oleh RRQ tanpa ada Banana. Tapi Geek Farm kayaknya juga udah mengeluarkan seluruh soft skill mereka yang akhirnya mereka lebih mengikhlaskan turtle kedua di tangan RRQ. Naomi dengan Flux of the Oasis. Jadi jatuhnya ketika nanti ada hero yang sekarat akan dibantu oleh Naomi dengan heal up-nya. Tapi out of nowhere, Versik menuju ke arah sosok Aboy. Lihat flanking yang terjadi Versik, yang bahkan itu bukan tugasnya Versik harusnya untuk menjadi seorang flanker. Dan di sini kita melihat Versik out of nowhere dapetin 1 Aboy. Boleh-boleh sih. Ini adalah hal yang sangat bagus dari tadi, efek kejut yang selalu diberikan oleh pemain dari RRQ. Kebanyakan berhasil ya Prof ya? Iya. Kebanyakan berhasil. Banyak kan berhasil, tapi kalau kita melihat tadi ada game fact yang tentunya muncul, ada 43.000 minion dan masih still counting sampai sekarang. 40.000. 43.000. 43.000 banyak Yang banget. sudah ada di MPL Season 12. Tapi kalau kita berkaca dari item, Husklaw Berserker's Fury ada di tangan Skylar.
Jatuhnya ini akan membuat early game yang begitu leading dari RRQ dengan gold 2.600 Pandan bahkan Pinati sampai flicker. Masih ada Holy Baptism tapi Luke di sana menutup itu semua. Clay akhirnya terpotong. Mencoba untuk mendapatkan Kadera. Tapi damage-nya masih belum cukup. Instant heal from Pawanski. Saturday. Bahkan Kadera still survive. Para pasukan dari RRQ. Mereka dipukul mundur ke arah belakang. Pawanski save the day. Wah, Baloy terus-terusan loh, ini dia sang dokter keliling yang tidak akan meninggalkan pasiennya secara terus-menerus berikan healingan, bro. dan gak cuma itu, ingat ada Hasklaw. Jadi semua basic attack dari Cadera akan memberikan heal up juga dengan damage kritikal yang sama. Bahkan Cadera sekarang sudah punya Berserker sendiri tapi Aboy terkena Roar kayaknya. Roar dari pria misterius ternyata membuat Skylar mendapatkan satu point kill. Give up. Kali ini Apoy memang tidak terlalu bersinar. Tapi dibalik itu semua mereka, RRQ, benar-benar masih mendapatkan kerugian yang maksimal atas point kill di arah bottom lane. Itu nggak bisa dipungkiri lagi Pak Bulung. Yap. Jadi satu hal yang sangat baik lagi dari tadi. Terlihat ya Skylar selalu bisa melakukan point kill. Sekarang udah 2-0-3. Pertempuran selanjutnya nih. Heavy Spin akankah merubah segalanya kembali? Atau jangan-jangan taunt dari Energy Eruption dan sekarang setupnya Ranger Mas. Oke, langsung Heavy Spin itu sekarang Nile. Free hit, Nile coba diusir. Menangkap sosok dari Skylar. Pressure yang dihindari. Nile gak punya power. Dan akhirnya Nile dipukul mundur ke arah belakang. Zeden from Poco. Menyelamatkan diri tapi Luka akhirnya menutup hari dari Skylar. Dan shutdown. Di balik itu semua mereka berhasil mendapatkan Lord. Para pasukan dari Geek Farm. Mereka harus mundur sejenak. Mereka gak boleh team fight kembali. Tapi kalau Kadera masih mau lebih, ini mungkin harus bisa di following up. Karena Naomi, the best thing yang bisa dilakukan adalah love wave-nya. Akhirnya Versik juga berhasil menyelamatkan dirinya. Pasukan dari Geek Farm, mereka tersisa 3. Setidaknya mereka mendapatkan keuntungan untuk bisa mendapatkan altar turret-nya. Waduh, setidaknya mereka ini ya masih ada trade yang bisa dilakukan oleh pemain dari Geek loh. Gak mau kalah sama sekali. Ya, mereka nggak mau rugi sama sekali walaupun harus kehilangan Nile. Atau bahkan dari Luke-nya. Luke aja menukarkan nyawanya dengan Skylar. Jatuhnya untung banget dan ada Astral Recall yang begitu bagus dari Aboy. Connect-nya ke arah Skylar makanya damage-nya cukup. Kalau tadi nggak ada Meteor yang connect ke arah Skylar harusnya damage tersebut nggak bakal cukup untuk menumbangkan Skylar. Ini boleh-boleh ya, mereka udah mulai setup lagi bertarungnya tuh di area dari jungler aja. Memanfaatkan dari beberapa player yang memang set talent emblemnya sangat-sangat diuntungkan. Dan ingat dengan player gold yang muncul sekarang, by UBS Gold, Skylar mengkapitalisasi semua gold leading yang ada di Land of Dawn. Sehingga Skylar adalah kunci kemenangan untuk RRQ di game yang kedua. Dan itu terbukti juga di mana Skylar kali ini bahkan ketika dia tershutdown, ketika dia tumbang, RRQ lack of damage. Gak bisa team fight lagi, tidak ada power team fight. Bahkan dengan posisi yang tidak terlalu diuntungkan oleh RRQ, kali ini Geek Farm berhasil menyelesaikan Lord dengan cepat tanpa harus ada 2 inner turret di mid dan bottom yang pecah. Cuman deh tadi ya pergerakan dari Luke memanfaatkan apapun yang dimiliki oleh Raja Padang Pasir ini loh. Khalid, kita tahu di saat Tornado dengan animasi yang dipercepat, dia nikmat banget dari tiap basic yang bisa dia miliki dari damage-nya. Dan jangan lupa efek vakum dari setiap serangannya akan membuat Skylar agak sedikit sulit untuk melakukan escape. Dan kalau seandainya Skylar terus-terusan di-engage dengan menggunakan Desert Tornado dan bahkan Tornado Strike-nya, ini bakal susah buat escape walaupun dia menggunakan sprint. Karena ada efek vakumnya yang akan menarik Skylar lagi dan lagi menuju ke pusat dari skimitar sosok Luke. Alright, Versik nampaknya mencoba untuk mencari di mana Poliska berada. Tapi tidak ada lagi heavy crossbow untuk Skylar. Karena fokus utamanya adalah turret inner yang mungkin tadi tidak bisa didapatkan mereka oleh adanya Lord sekalipun. Windtalker dari Mancing Skylar. terus nih ya Versik ya, mancing loh dia terus di situ loh. Ya, Versik bener-bener cuma mau jadi bait dan ingat ada Naomi di belakang. Dengan menggunakan satu buah Heart Guard, Versik sudah bisa dipastikan akan tercover. Kalaupun nantinya nggak ada cover dari Heart Guard, setidaknya dia punya Heavy Spin. Ada Escape Mechanism dan ada Blade Armor juga. Jatuhnya Cadera nggak bakal bisa bermain front to back semudah itu. Dan sekarang Nile ketinggalan level. Oh, Versik tuan muda mencoba untuk memancing keributan di depan sana atas Nile. Dan jangan lupakan Nile kalau udah recall seperti kemarin Profesor dan juga Pak Pulung. Ya. Itu banyak sekali recall-nya. Lihat Lord telah dipegang oleh para pasukan dari RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan zoning out. Tapi zoning out yang terjadi membuat Kiva menggunakan niat untuk melakukan kontes. Bahkan kali ini tidak ada kontes, tidak ada retribution di tangan Versik. Yap,
menjadi satu hal yang sangat menguntungkan RRQ lagi. Masuk menit ke-13, mereka punya dia dobrak dan Baloy. Oke. Wow. Versik memancing flicker atas Baloyski. Dengan adanya flicker yang telah dikeluarkan, penalty zone bisa menjadi jawaban harusnya Pak Pulung. Ini belum lagi ya, dengan satu lord ini. Serangan, 3 lane, segera mereka rapikan. Di atas dibiarin, tengah dan juga bawah. Mereka kontrol, tapi... Oh my God, Clay! Flicker yang sangat tepat, karena kalau tidak, Clay udah bisa menjadi korban keganasan dari Luke. No regeneration for this time, tapi Luke masih bergerak tanpa pengawalan di arah top lane. Waduh, ini Astraliko yang bagus banget. Dimana sudah terlihat lagi, ditambah Magic Sentry lagi. Ketahuan semua posisi. Oke, semua posisi terlihat. Persik juga udah setengah darah. Ini gak baik banget untuk para pasukan RRQ untuk tim fight. Karena Luke masih punya damage yang besar. Nael masih mau lebih. Para pasukan dari RRQ, mereka sedikit demi sedikit udah coba menyelesaikan. Dan harusnya Lord kali ini cukup rugi. Karena mereka sama sekali nggak bisa menyentuh base turret dari Geek Farm. Geek Farm too strong. Itu dia, Geek terlalu kuat untuk di game yang kedua. Setidaknya dengan Lord yang ini pun mereka belum bisa sampai ke area dari base. Hanya ada minion di bagian bawah tadi yang udah berhasil mengambil 1/4 loh. HP dari base tersebut. Tapi jatuhnya Skylar udah punya item jawaban juga atas Cak Dera, yaitu adalah Wind of Nature. Jadi semua physical damage tidak akan ada yang berasa menuju ke arah Iritel. Tinggal gimana Naomi untuk nempelin Skylarnya, entah dengan menggunakan low wave atau bahkan mungkin dengan menggunakan hard guard. Karena yang aku lihat dari tadi, Naomi adalah orang dari RRQ yang memang tugasnya adalah menjalankan lane jauh, tapi Versik. Oke, Versik terperangkap di depan sana. Masih ada roll dari pria misterius mengusir para pasukan dari Geek Farm. Disengage pun terjadi. Para pasukan dari RRQ, Skylar tertinggal. Akhirnya ditutup. Versik, heavy spin for defensive. Untuk para pasukan dari RRQ, mereka udah gak punya lagi sword skill dan Geek Farm. Mereka kalau mau memaksa tim fight ini adalah sebuah kesempatan. Karena sosok dari Kadera akan punya power lebih dibanding Skylar. Ya, plus ada perbedaan ya antara heavy crossbow dan juga dari Bruno yang bisa digunakan oleh Kadera kali ini. Splash damage dengan single target kecuali dari Waldy-nya ini, Prof. Ini Ya. pasti akan memakan waktu banget untuk Kadera. Dan jangan lupakan juga masih terlalu banyak efek CC dari teman-teman Geek Farm. Ada slow effect, ada stun effect, knock up juga ada dari Nile. Sehingga Skylar perlu mempertimbangkan ketika dia mau jump in ke belakang. Flanking adalah jawaban yang baik dari RRQ. Tinggal gimana caranya mereka memanfaatkan 3.500 net worth yang menjadi pembeda untuk di mid game kali ini. Wind of Nature juga sudah ada di tangan dari Cak Dera. Sehingga semua physical damage akan saling berlawanan saja. Dan sekarang tinggal gimana caranya mungkin lebih tepatnya agar pemicu dari masing-masing pemain antara Skylar atau bahkan Cak Dera agar siapa yang lebih disiplin, siapa yang lebih terburu-buru. Oke, Clay terperangkap. Flicker, Flicker telah lagi. dikeluarkan. Informasi yang sangat mahal didapatkan Geek Farm. Aboy bahkan tidak tersentuh kali ini di arah backline. Pressure-nya benar-benar menakutkan. Belum ada informasi di mana keberadaan dari Skylar. Tapi Aboy akhirnya mendeteksi itu. Di rumput di depan sana, masih ada body block dari Banana. Kalau tidak ada Skylar, itu udah dipastikan udah 1/4 darah Pak Pulung. Yap, dan mereka pemain Geek Farm juga harus memikirkan jangan sampai out of position karena dari tadi Angela masuk ke dalam tubuh dari Skylar. Lane of Dawn kelar semua ya. Oke, Lane of Dawn kelar, Holy Button bisa dikeluarkan dan pakai Versik di sana. Menangkap Nile, itu hanya jebakan. Tapi ternyata dia bisa diberikan, adu retri bisa terjadi. Nile berhasil take over, berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi Nile tersiktal. Para pasukan dari RRQ mereka tidak mau pertukaran yang tidak adil. Mereka masih mau mendapatkan satu buah point kill. Mereka mau pulang dengan buah tangan dan menuju ke arah mid lane. Para pasukan dari Geek Farm menuju ke arah detik 41, Lord telah muncul. Harusnya Lord bergerak menuju ke arah bottom lane yang dipegang RRQ kali ini. Udah bisa diselesaikan dengan cepat, kalau enggak kerugian di tangan RRQ karena 3 lane mereka terdorong dengan maksimal oleh Geek Farm. Nafas tambahan dan heavy spin tadi sepertinya yang terburu-buru kah, Prof? Atau seperti apa, Timingnya Prof? pas sih, Timingnya pas. Tapi emang damage dealt-nya agak sedikit berbeda karena Oke. badannya jump in ke belakang. Jadi lini belakang dari Geek Farm memang gak ada damage. Tapi Versiknya juga nggak cukup untuk membendung Nile secepat itu. Dan memang Skylar targetnya ke belakang. Jadi memang ada dua Skylar hal yang berbeda. terperangkap! Masih ada hard cut. Luke gagal mendapatkan Skylar. Lihat mereka bahkan harus menggunakan flicker. Luke terperangkap. Hilang begitu saja. Roar dari pria misterius membalikan kembali keadaannya. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari RRQ. Mereka terlalu jauh untuk menggapai sosok Geek Farm.
Bahkan laning yang terdorong di 3 lane yang berbeda. Bakal coba mereka management terlebih dahulu Geek Farm. Untungnya masih ada Aboy. Masih ada poking damage dan masih ada Aboy di sana. Kalau nggak ada Aboy ini bakal sulit banget. Nile jangan sampai terperangkap. Nile nggak boleh sedikit pun offside. Kadera, sumber deal damage mereka cuma single target, Pak Pulung. Iya, cuman ini gimana ya? Ada satu miss momentum lagi. Tapi miss momentum yang diciptakan oleh pemain Geek ini berawal dari RRQ yang bagus banget Naomi-nya loh. Iya, apalagi dengan heal up dari satu buah low wave yang begitu cepat dan Skylar jadi terselamatkan. Oke, terselamatkan dan bahkan mendapatkan sosok dari best turret. Ini benar-benar jadi keuntungan RRQ. Ini di tengah sendiri, mereka masih berani loh. Geek belum, Geek gak ada takutnya. Mereka kehilangan satu best turret, tapi mereka masih ingin berantem. Ayo sok, level udah sama-sama 15 ya udah. Ada kesetaraan di sini, hanya tinggal bagaimana setupnya saja lagi loh. Ya, karena heal up yang diberikan dari Baloyski benar-benar berpengaruh untuk 3 pemain sekaligus. Dan bahkan satu tim sekaligus, jangan lupakan itu. Tapi Baloyski dari tadi benar-benar susah banget untuk ditangkap hingga pada akhirnya dia terkena rantai dari penalty zone. Dan Banana benar-benar menjadi kunci dari gameplay RRQ. Kalau Banananya tidak mendapatkan penalty zone yang optimal, sudah bisa dipastikan Geek Farm akan lebih bebas. Tapi kalau sebaliknya, Geek Farm tertangkap 2 atau 3 pemain oleh Banana, ini akan menjadi sebuah setup initiation yang begitu mahal. Dan RRQ, mereka sudah build up pelan-pelan menuju ke arah immortality. Banana juga udah punya Athena Shield. Jatuhnya sekarang Baloyski. Oke, bahkan flicker telah digunakan. Masih ada Astraliko, masih mau lebih. Para pasukan dari RRQ kali ini udah ada informasi didapatkan. No sprint, no heavy crossbow, no hard cut. Pertukaran di arah Lord bisa diuntungkan para pasukan dari Geek Farm. Ingat Baloyski cuma kehilangan dari flickernya. Memang dia bukan hero untuk bisa ngebuka. Dan sekarang Baloyski masih bertengger di depan sana, masih sangat kuat. Nile, dia nggak kenal gentar. Lihat, Nile bahkan nggak takut sama sekali oleh para pasukan dari RRQ. Mereka menuju ke arah belakang penalti zone yang gagal. Kadera free hit, Luka memfollow yang tengah saat dengan Reggie Sastra. Skylar, free hit dari belakang, knockout, Reggie Sastra Mesril. Masih ada hardgun, Skylar hilang, ini bencana. Masih menjadi orang ketiga, apakah adu retribution akan coba terjadi dan ternyata Lord di tangan dari RRQ. Tersisa Naomi, one last man standing. Lord muncul sekalipun nampaknya bukan sebuah jawaban. Karena Lordnya akan dikacangin. Base terbuka sangat besar. Ini bencana. Geek Farm, sang pengejar upper bracket, ingin menurunkan RRQ dari langganan upper bracket. This is it, sang kuda hitam, Geek Farm Hiding. Satu pintu mulai terbuka untuk Geek. Dream come true masih menjadi tanda tanya sejauh ini. Tapi dengan kemenangannya atas RRQ, akankah itu terjadi? 3 pertandingan tersisa untuk Geek Farm. Yang pertama, pintu yang paling sulit. Don gak bang? Don! Don! Sisa 2 pertandingan lagi untuk Geek Farm. Apakah kita akan melihat